Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro sederhana, yang dimana ekonomi makro ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan tentang ekonomi di berbagai wilayah. Baik, yang pertama ekonomi satu orang satu pulau. Maksudnya bagaimana? Yang pertama kita bayangkan satu pulau itu hanya dihuni oleh satu orang setiap hari. Dia hanya memancing ikan, yang mana dari hasil mancingnya itu digunakan untuk konsumsi setiap hari. Misalkan contohnya seperti ini. Dia mancing hari ini dan hari ini juga dari hasil mancingnya itu untuk dia konsumsi atau dia makan. Dengan rumus ekonomi yaitu F dalam kurung NT sama dengan YT sama dengan CT. Yang mana F dalam kurung NT ini adalah sebagai fungsi produksi yang digambarkan oleh banyaknya output dan ditentukan oleh satu faktor saja, yakni tenaga kerja atau usaha. YT sendiri mempunyai pengertian yaitu jumlah pendapatan pada waktu tersebut. CT adalah jumlah konsumsi pada waktu tersebut. Jadi dalam satu pulau itu satu orang yang mancing itu untuk kebutuhan di setiap harinya, yaitu satu hari sekali mancing dia sekali makan, seperti itu. Kemudian orang tersebut memancing lebih banyak lagi untuk keesokan harinya. Maksudnya itu dia mancing ikan, tapi tangkapannya agak banyak agar buat keesokan harinya itu ada persediaan untuk dia makan. Yaitu rumusnya adalah YT sama dengan CT. Semakin banyak tangkapan, maka semakin banyak ia bekerja di hari tersebut. Tapi semakin banyak waktu istirahat di keesokan harinya, seperti itu. Jadi rumusnya YT dikurangi CT sama dengan ST. ST itu sama dengan tabungan di waktu tersebut. Jadi apabila dia mancing lebih giat dan hasilnya agak banyak, hasilnya itu sisa buat besok itu yang dinamakan ST atau tabungan di waktu tersebut. Kemudian ekonomi satu pulau 5 orang. Yang orang pertama kan sudah mancing ya. Kemudian ada orang kedua memiliki beras. Yang orang ketiga memiliki pisau kesayangan. Dan orang keempat memiliki kantong tidur. Orang kelima memiliki radio kecil. Nah, bagaimana jika dalam satu pulau itu terdapat 5 orang dan memiliki benda yang berbeda-beda? Nah, contoh misal si orang pertama ini membutuhkan ikan untuk dia makan. Nah, pada waktu tersebut itu dia mau tidak mau harus mengeluarkan barangnya berupa beras yang ditukarkan menjadi sebuah ikan. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan istilah barter atau tukar menukar barang. Nah, akan terjadi barter untuk memenuhi kebutuhan, namun bisa saja akan berjalan tidak mulus atau disebut dengan istilah double coincidence, yakni pertukaran hanya dapat terjadi bila ada keinginan yang cocok di antara dua pihak. Nah, di sini kan sudah terjadi istilah barter, tapi dalam satu pulau ini tidak mesti saling cocok gitu di antara kedua belah pihak. Kemudian ekonomi satu pulau 5 orang ada uang. Jadi misalkan
eh, orang kedua memiliki beras, orang pertama memiliki ikan, orang ketiga memiliki pisau, dan orang keempat kantong tidur, yang kelima mempunyai radio kecil dan uang 1 juta. Masing-masing mempunyai 1 juta. Maka dari 1 juta tersebut memiliki dikali 5 kali, dikali 5 yaitu 5 juta. Jadi dalam satu pulau tersebut memiliki total uang itu 5 juta. Bagaimana untuk mengatur uang itu agar tidak terjadi inflasi seperti itu? Nah, apakah cukup dalam satu pulau itu terdapat 5 juta? Kalau menurut orang awam, negara kan banyak utangnya. Kenapa tidak cetak uang saja supaya utangnya lunas? Tidak bisa seperti itu ya, karena kalau terlalu banyak uang, nanti yang terjadi akan menjadi inflasi seperti itu. Kalau sudah terjadi inflasi, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah semua bahan-bahan ini akan menjadi mahal. Yang awalnya 1 kilo beras yang mulanya harga 1.000 bisa menjadi harga 3.000, atau mungkin bisa menjadi harga 10.000 misalnya. Seperti itu. Dan kemudian ada yang kedua, uang 3 juta, ada uang 3 juta jatuh dari langit 2 juta. Misalkan kita terdampar dalam 5 orang satu pulau, yaitu yang awalnya kita ada budget, maksudnya ada total uang 5 juta, yaitu 5 juta, kemudian ada uang jatuh dari langit 2 juta, jadi tiap orangnya memiliki uang 3 juta masing-masing. Berapa jumlah uang yang beredar di pulau tersebut? Maka dikali 5 yaitu menjadi 15 juta. Seperti itu. Jadi kenaikan jumlah uang tersebut ternyata telah menimbulkan kenaikan harga masing-masing barang. Kenaikan harga secara umum ini disebut inflasi. Pendapatan nominal setiap kali menjual barang memang naik dari 1 juta menjadi 3 juta. Namun kenaikan pendapatan nominal ini tidak menaikkan daya beli uang, sehingga pendapatan real tidak berubah. Yang berubah adalah harga-harga barang. Dalam ilmu ekonomi, keadaan ini disebut neutrality of money. Maksudnya adalah kenapa di sebuah negara barang-barangnya itu terus naik, karena hal tersebut disebabkan ya dari inflasi ini. Uangnya makin banyak, jadi harga-harganya semakin banyak. Itulah yang disebut neutrality of money. Ibnu Khaldun merumuskan supernatural of money sebagai berikut. Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimilikinya, namun ia ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara itu memproduksi barang dan jasa, serta efisiensi negara tersebut dalam memproduksi. Ekonomi satu pulau, 5 orang, ada uang dan ada raja. Orang pertama ditunjuk sebagai raja. Jadi orang yang pertama yang ada di pulau itu disebut sebagai raja misalnya. Dengan demikian maka akan muncul pemerintahan. Dari pemerintahan ini ada 2 perubahan penting ketika orang pertama ditunjuk sebagai raja, yaitu adanya kepemimpinan, orang yang pemimpinan. Maksudnya kepemimpinan gimana? Jadi dalam sebuah pemerintahan itu ada faktor kepemimpinan yang meliputi, jadi dalam sebuah wilayah itu ada sistemnya, ada kepemimpinannya, ada peraturannya, ada semuanya ada. Jadi tidak bisa semena-mena. Kemudian yang kedua ada dampak, yaitu berupa pajak atau zakat atau yang lain-lain. Jadi dalam sebuah pulau yang ada rajanya atau ada pemerintahannya, pasti ada pajak, karena di setiap wilayah akan dimanajemen. Kemudian adanya
efektivitas kepemimpinan. Yang dimaksud efektivitas kepemimpinan itu merupakan sebuah wilayah itu menjadi efektif, jadi produktif seperti itu, bisa menghasilkan apa saja, misalkan menghasilkan misalkan di sebuah pulau itu banyak sawitnya, jadi sawit itu dikelola menjadi sebuah barang atau sebuah produk seperti itu. Kemudian banyak pulau, banyak uang, banyak orang, banyak raja. Kalau pulau tersebut dihuni oleh jutaan orang, pulau tersebut adalah negara yang memiliki kedaulatan sendiri. Kemudian uang yang jatuh adalah uang yang diterbitkan oleh negara tersebut. Bayangkan ternyata bukan hanya satu pulau, tetapi banyak pulau yang punya kedaulatan masing-masing. Nah, dari yang pertama bisa disimpulkan pulau tersebut dihuni oleh jutaan orang. Kemudian pulau tersebut adalah negara yang memiliki kedaulatan sendiri. Jadi contohnya gini, ada Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan kemudian ada Pulau Papua, Bali, terus ada ya dari Sabang sampai Merauke lah ya. Itu setiap pulau itu pasti punya kedaulatan sendiri-sendiri. Misalkan contohnya Jawa, ini harus gini, ini harus gitu. Nah, beda pulau pasti beda kedaulatannya. Kemudian uang yang jatuh adalah uang yang diterbitkan oleh negara tersebut. Maksud dari uang yang jatuh dari pesawat itu adalah uang yang diterbitkan oleh negara tersebut. Jadi kalau misalkan ada uang jatuh itu adalah termasuk sebuah inflasi. Jadi barang-barangnya akan naik seperti itu. Dan kebutuhan kita akan juga naik. Kemudian bayangkan ternyata bukan hanya satu pulau, tetapi banyak pulau yang punya kedaulatan masing-masing. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.